Pencarian kita itu berakhir di dalam Kristus. Kalau tetap tinggal dalam Kristus, tidak ada kata-kata tadi, tidak ada kekhawatiran tadi, tidak ada bunga-bunga pertanyaan tadi. Tetap di dalam Kristus. Nah, waktu in Christ, tetap di dalam Kristus, dalam Roma 8 ayat 1 itu, dalam bahasa King James Version-nya bilang, hidup menuruti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Secara terus-menerus, itu present tense. Secara terus-menerus. Sampai Injil Markus bilang, hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Nah, kemarin saya udah cerita sebenarnya saya selalu tangkap nih. Kemuliaan adalah kesempurnaan dari pengudusan. Ingat kata-kata itu ya. Itu namanya konsumasi. Ini teman-teman teologi tahu tuh, ya. Glorification namanya. Ini penting sekali. Jadi orang yang turut dalam dimuliakan bersama Kristus itu adalah orang yang kemudian sampai pada perfection of glorification. Jadi kesempurnaan dari pengudusan. Sorry, bukan glorification. Dari sanctification. Jadi kesempurnaan dari pengudusan itulah kemuliaan. Yang turut dalam kemuliaan Kristus itu, yang turut bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya itu adalah orang yang 2 Korintus 3 ayat 18 yang terus diubah. Kamu memiliki gambaran kita mencerminkan kemuliaan, tetapi Allah yang adalah sumber kemuliaan itu menuntun kita supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada progresivitas. Kalau saya pakai kata progresivitas, kesannya itu terlalu knowledge, pengetahuan. Tapi saya coba pakai kata-kata Alkitab ya. Bahwa Kristus itu, dia bilang begini nih. Bahagia yang paling hebat itu adalah ketika Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kamu turut dalam kemuliaan itu. Nggak ada tujuan lain selain itu. Nah, artinya kemuliaan kan, glorification, the end game, pertandingan akhir adalah kemuliaan, dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, itu bahasanya bisa banyak tuh. Perjamuan kawin anak domba, duduk sebelah kiri sebelah kanan, satu meja, minum anggur bersama dia, jadi imam dan raja, banyak banget lah gambaran itu kan. Tapi untuk sampai ke sana itu ada satu perjalanan iman. Setiap perjalanan iman ini digambarkan dengan apa? Pengudusan. Dan setiap pengudusan ini mempunyai gambaran yang paling full itu dalam pembicaraan mengenai kemuliaan. Nah, jadi proses ini yang kita bahas hari ini sebenarnya, yaitu di dalam perubahan pikiran, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengudusan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu pemisahan diri kita dari dunia ini dan dikhususkan untuk Allah. Dan cara dikhususkan untuk Allah itu adalah apa? Itu adalah menjadi serupa dengan anaknya, karena nggak ada cara lain. Roh Kudus datang menginsapkan orang akan dosa. Akan dosa dibilang apa? Akan dosa karena apa? Karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi dia mau bilang, siapapun yang tidak percaya kepada anak, dia sedang meleset. Dia sedang berdosa. Jadi Roh Kudus selalu datang katakan bahwa kalau kau tidak percaya Yesus, tidak bisa menjadi sempurna. Tidak bisa ikut dalam kemuliaan anak domba. Tidak bisa ikut di dalam perjamuan kawin anak domba. Tidak bisa sampai ke Yerusalem baru. Itu kerjaan Roh Kudus. Di luar itu, dia tidak berhasil untuk membawa orang kan menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Nur tadi itu, kalau kita sudah mengerti ini, dimanapun kita ditanyain titik ini, pasti ada jawaban. Nah, kalau sedikit saya kasih details ya, ada iman yang menjadi perjumpaan pertama dengan Tuhan.
Yaitu seperti wanita itu dibilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi, jangan apa? Meleset lagi. Nah, jangan meleset lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan meleset lagi. Iya. Ya kan gitu. Dari targetnya apa? Serupa dengan aku. Serupa dengan aku. Nah, jadi perjalanannya masih panjang. Iman yang tadi dibilang engkau sudah berjumpa dengan anak, iman ini bisa kandas di tengah jalan. Nah, itu ada di dalam Alkitab itu. Jadi iman ini bisa kandas. Satu. Kedua, dengan banyak hal di tengah dunia ini, kita menjadi serupa dengan dunia, gaya hidup dunia, kita menjadi sangat cocok dengan dunia tanpa sadar. Itu Roma 12 ayat 2 bilang begitu ya. Katanya apa? You are fit into the culture or custom of the world. Itu sangat cocok sehingga kita bilang, apa yang salah sama gue? Gitu kan? Gue orang baik gitu kan? Ya, apa begitu? Gue banyak kasih orang, aku nggak jahatin orang gitu kan? Tapi Roh Kudus bilang, you tidak percaya kepada anak, you tidak pisteo kepada anak, you tidak mempercayakan diri kepada anak, engkau meleset. Kamu sedang berjalan tidak mencapai target. Sementara ada target. Targetnya apa sih? Targetnya adalah dimuliakan bersama dengan anak. Dan untuk dimuliakan seperti anak ini, prosesnya itu apa? Dari kemuliaan yang semakin besar gitu. Gitu kan? Dan ini dikerjakan dalam proses apa? Pengudusan setiap hari. Dan dikerjakan oleh roh yang sama. Gitu. Nah, jadi iman ini yang tadi iman awal yang namanya jumpa dengan Tuhan, itu kemudian memberikan dia apa? Kolose 1 ayat 13. Dia dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dia dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anak, kerajaan Kristus. Apa kemudian setelah pindah dalam kerajaan Kristus semua sudah jadi? Enggak. Teman-teman, ketika mama lahirkan setelah 9 bulan, apa mama bilang, aku sudah lahirkan sekarang kau terserah kemana saja? Enggak, justru dari hari itu dikasih nama. Dan dibilang, mulai hari ini hidupmu mulai baru rupanya engkau dilahirkan kembali. Itu kira-kira tuh kayak begitu. Sebenarnya itu dapat perjumpaan dengan Tuhan. Itu iman. Iman ini iman yang sangat bayi. Dia baru jalan, kan? Tapi banyak sekali orang yang pakai iman ini untuk segera masuk ke surga. Itu salah kaprah yang paling banyak yang saya dapat. Iman ini dipakai untuk masuk surga. Padahal apa? Dalam perjalanannya iman ini bisa kandas. Satu, iman ini bisa menyimpang. Yang diinginkan adalah iman ini menjadi sempurna. Makanya Yakobus 4 bilang, iman yang sempurnalah yang diselamatkan. Gitu. Nah, refleksi lain dari iman yang sempurna ini adalah apa? Adalah perjalanan pengudusan setiap hari. Yaitu perjalanan pembaharuan pikiran setiap hari. Yang dilakukan oleh Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Makanya Roma 8 ayat 1 menyimpulkan. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Coba saudara bayangkan. Saya selalu pegang ayat itu. Dan saya tuntut Tuhan dengan ayat itu. Ya kan? Ya, ayat itu juga langsung punya ketajaman gitu ya ke arah kita gitu kan, seperti api kan ke arah kita kan. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, terjemahan King James Version-nya bilang yang hidup menurut yang berjalan, dibilang yang work in, yang berjalan menuruti pimpinan Roh Kudus dan tidak hidup menuruti keinginan daging. Jadi present, jadi dia terus menerus terjadi, dia terus menerus. Nah, itu kan ditulis oleh rasul-rasul gitu ya yang sudah menerjemahkan, tapi Yesus menulisnya dengan singkat, yang bertahan sampai pada kesudahan selamat. Nah, jadi kita bisa mengerti kan perspektif selamat yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah pertama,
Dia bilang cara saya pertama adalah engkau harus pindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaanku, kerajaan anak. Karena hanya di dalam kerajaan anak. Nah, makanya Roh Kudus itu bekerja untuk menginsafkan orang mengenai selain dosa adalah kebenaran. Akan kebenaran dia bilang begini. Di kaiosune, ya, yaitu sesuatu yang benar. Apa itu sesuatu yang benar? Bahwa aku pergi kepada Bapa. Memang dia tidak ada di sini. Kan dibilang yang di pertama, kalau kau tidak percaya kepada anak, kalau engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada anak, saya mau pakai kata-kata yang tepat ya. Kalau engkau tidak mempercayakan dirimu kepada anak, engkau meleset. Jadi jangan cuma dibaca begini. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, kau berdosa. Oh iyalah, pasti dong. Kan? Gua percaya kepada Yesus. Tapi kalau saya jelaskan dengan cara, kalau engkau tidak pisteo, mempercayakan diri kepada Yesus, engkau pasti meleset. Wah, mikirnya kan jadi beda kan? Oh, karena kau meleset. Iya, ada target. Dan kalau kau tidak mempercayakan diri, engkau tidak mungkin sampai kepada target itu. Roh Kudus terus menginsafkan itu kan. Nah, akan kebenaran bahwa aku yang bilang begitu, aku sudah pergi kepada Bapa, sedang menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali. Jadi sesuatu yang, berarti kebenaran yang pertama, bahwa menginsafkan saya mengenai harus mempercayakan diri kepada dia, wah, itu adalah kebenaran yang harus dipegang teguh, karena dia sudah pergi kepada Bapa dan dia akan datang kembali. Kebenaran itu harus nyata kepada orang-orang yang memilih, yang diinsafkan dengan poin pertama tadi kan, bahwa dia akan datang. Nah, yang ketiga, ya tapi kan ini, lihatlah ini semua kan, kalau kita cari makan sana sini juga ditipu orang sana sini, gimana ini kan, bencana segala macam kan. Roh Kudus insafkan akan penghakiman, bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Itu Roh Kudus kasih tahu begitu. Roh Kudus pasti insaf. Jangan takut, jangan takut. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ya, penguasa dunia ini sudah dihukum. Jadi jangan takut. Yang berasal dari Allah, 1 Yohanes berapa? 5 ayat 18. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Kau harus kuat, supaya engkau kuat mempercayakan diri hanya pada Tuhan, supaya engkau tidak meleset dari target itu. Roh Kudus terus memberikan penginsafan itu kan. Nah, itu perjalanan, itu proses. Apa mungkin di tengah jalan kandas dan menyimpang? Sangat mungkin. Bahkan Bu Nur dalam perumpamaan benih yang ditabur, ya itu kan, dia ditabur, dia bilang apa? Dia tumbuh. Tapi kemudian dia tidak berakar. Akhirnya dia murtad. Saya pernah jelaskan bahwa yang tidak berakar itu artinya apa? Firman itu tidak ada dalam jiwanya. Tadi dengar firman sih, tapi tidak ada dalam jiwanya. Atau firman itu tidak tertulis dalam pikiran dan perasaannya. Nah, bagaimana supaya firman itu tertulis dalam pikiran dan perasaannya? Pasti dia memperkarakan, memilih Tuhan dan kerajaannya, dan tidak memilih untuk ikut dengan gaya dunia. Dan itu benar-benar adalah suatu perjuangan. Perjuangannya apa? Perjuangannya ketika apa? Ketika saya bilang, aku tahu bahwa dia penebusku, dia hiduplah. Dia nih sudah hidup, dia penebus saya. Jadi aku harus ikut dia kan. Dia harus dikuatkan begitu. Kalau enggak kan dia tertarik terus. Nah, makanya Paulus sampai bilang, ini ekspresi Paulus, aku manusia celaka. Jadi kalau kita putus asa, bukan kita orang pertama. Paulus sudah menuliskannya dalam bukunya kan. Aku ini manusia celaka. Apa yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat itu ada padaku. Mengerti sekali dia keadaannya. Makanya Roh Kudus insafkan bahwa akan penghakiman, bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya apa? Dunatos yang dilakukan, yang dipunyai oleh penguasa dunia, itu di dalam engkau, semua orang yang menerima jadi diberinya eksausia, diberinya kuasa untuk pilih
tidak terintimidasi oleh dunatos dari enemy atau dari setan iblis diabolos itu. Dia punya exousia. Barang siapa yang menerimanya. Setiap orang, semua orang yang menerimanya diberinya exousia. Nah, jadi ada kuasa di dalam kita untuk memilih. Dan kita rasa itu, benar nggak? Teman-teman pasti rasa, bisa tuh, saya bisa. Waduh, udah di depan sekali itu kenikmatan dunia. Gua bisa loh. Aku membuktikan, aku bisa bilang enggak. Pernah coba kan? Pernah terasa, Bu. Artinya iblis di situ sebenarnya kalah kan? Dunatosnya kalah dengan exousia saudara. Coba bukti. Nah, kalau kita memperkarakan tiap hari itu kan, untuk selalu lihat bahwa exousia aku menang atas dunatos penguasa dunia ini. Maka kita sedang dalam pertumbuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan harganya itu pasti adalah satu pertumbuhan rohani. Ya kan? Nah, akhirnya kan Paulus bilang begini. Aku melupakan semua yang ada di belakangku. Dan aku mengarahkan kepada apa yang ada di depanku. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Jadi memang program kita ini judulnya Gairah Pulang Surga. Itu bukan mengada-ada. Emang itu senjata pamungkas. Teman-teman, untuk bisa nyaman bahagia di dunia ini, cuman satu jawabnya. Kalau kita bilang, aku mau pulang. Kalau nggak jawab begitu, sooner or later, lambat atau cepat, pasti ketemu jalan buntu di dunia ini. Ya kan? Tidak ada yang gratis. Pasti tidak ada yang gratis dari penguasa dunia ini. Gitu. Disediakan. Mungkin yang banyak uang yang gue bilang tadi, lambat. Ya, agak lama gitu. Tahannya lama. Gitu. Tapi sama aja ketemu juga nanti buntunya. Nah, dia rugi besar. Rugi waktu. Jadi berbahagialah kalau kau jatuh dalam pencobaan. Karena cepat sekali kau sadar sehingga waktu yang ada kita masih bisa eling gitu kan. Sadar. Tiba-tiba kan. Nah, yang punya mohon maaf ya, yang punya tabungan banyak ya. Yang punya tabungan banyak, yang punya fasilitas lama. Pas umur 60 baru sadar. Ya udah waktunya udah singkat. Nah, saudara pikir akan sama? Nggak sama dong. Masa kita aja manusia pikir tidak sama terus Tuhan bilang sama? Ya nggak sama lah. Ya kan? Karena apa? Harga dari setiap pertandingan kemenangan di dalam memilih Tuhan dan kerajaannya itu pasti tercatat menjadi harga-harga kemuliaan. Nggak mungkin sama. Kalau Stefanus dan rasul-rasul itu, Paulus dan Petrus itu menjalani seperti itu, terus kemudian sama dengan siapa? Dengan orang penjahat yang di samping kanan. Iya, kemuliaan Allah itu ada di mana? Kan nggak mungkin. Kita saja mengerti itu. Roh yang ada dalam kita itu bisa mengerti itu. Memberitahukan kepada kita, enggak. Ya, kamu harus yakin bahwa Allah itu menghargai setiap perjuangan itu kan, gitu. Makanya kan bagus juga tuh mempopulerkan lagu itu. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan yang selalu ku nantikan. Gimana dong Tuhan kalau ini mau naik gaji sedikit terus mau gaji naik terus nggak apa-apa proses. Dapat tidak dapat hanya harimu Tuhan. Bukan gitu. Kan gitu. Jadi berjuang dong. Dapat nggak dapat kebahagiaanku tergantung hanya sama Tuhan. Bukan naik atau tidak naik. Kalau saya dapat, Tuhan pasti bilang untuk saya ya, siap. Untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Gitu kan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku.
sekarang dan selamanya. Saudara, that's the real joyful, kan? Jadi saya mau bilang bahwa pencarian kita berakhir di dalam Kristus. Kristus yang adalah dari hari ini pindahkan kita ke dalam kerajaannya dan terus mengirimkan Roh Kudus berbicara untuk pimpin kita ke dalam pengudusan setiap hari sampai pengudusan kita ini sempurna dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan Bapa dan hidup bersama Bapa dalam persahabatan tanpa batas selama-lamanya. Amin.